Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas mengenai pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, siapa yang disembah? Karena ini rancu di luar sana, maksudnya yang rancu, ya. Mereka gagal memahami, ya. Mereka pikir pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, di sorga itu tidak ada lagi firman, ya. Kita akan melihat, ya, dua ayat yang kelihatannya kontradiksi. Tetapi kalau kita pahami dengan konteks waktu, maka ayat ini saling mendukung. Ya, ini kan yang sering gagal dipahami. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Perhatikan ya, Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Ya, yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, karena ada kata Bapa dan anak, maka para pendeta di luar sana kebingungan. Ditambah doktrin mereka, ya, 3 pribadi yang berbeda tetapi satu Allah, satu hakikat itu, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ya. Nah, mereka lalu berpikir bahwa ini adalah, ayat ini adalah menyatakan bahwa ayat ini mendukung doktrin mereka. Mereka tidak memperhatikan mengenai Yesus adalah Kristus. Mereka masih berpikir Yesus itu adalah manusia, fisik. Di sini jelas dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus sudah Kristus, Yesus sudah Roh, Yesus sudah Allah. Dia sudah bangkit, ya, kembali dan sebagai Allah. Nah, Yesus yang dimaksud sini, Yesus sudah Allah. Dengan demikian, maka Bapa, ya, dan Anak itu, ya, itu bukan lagi bicara mengenai fisik. Bapa ini adalah berbicara mengenai Yesus yang sudah Allah, pemahamannya. Yesaya 9 ayat 5 itu, Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Bapa. Tidak. Tapi dikatakan orang, ya, penasehat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kata orang. Ya. Saya bacakan. Dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, perhatikan, disebut orang. Ya. Jadi orang yang menyebut, bukan Yesus, ya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu mengenai Bapa itu, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu siapa? Lihat di Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1, ya, ayat 8. Ini bicara masalah kekal, ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah.
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu yang kekal. Jadi Bapa itu berbicara mengenai siapa? Wahyu 1 ayat 8, yaitu Yesus, roh itu yang kekal. Yesus Allah. Ya. Lalu kita lihat anak. Anak ya. Sesudah Yesus itu roh, ya. Kita lihat anak itu dalam Wahyu 2 ya ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Itu anak Allah, yang kakinya bagaikan nyala, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Anak Allah bukan julukan waktu Allah jadi manusia lagi. Tidak. Kan awalnya kan anak Allah itu julukan sebutan ya. Sebutan waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Ya, dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 35 lah baca. Ya itu bukan yang itu lagi. Karena Yesus sudah jadi Allah. Nah, ini yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini yang tidak dipahami. Ya, sehingga mereka mengatakan, oh, itu ada Bapa, ada Anak. Begitu kan? Mereka tidak mengerti konteks waktunya. Ya. Kita lihat, titik yang paling krusial di Alkitab adalah pada saat Yesus itu jadi manusia, umur 1 sampai 33 tahun. Nah, siapa Allah yang disembah? Kita baca dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, ini ya penyesatan yang terjadi. Ini si penyesat yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus yang Allah itu, ya, yang firman itu telah datang sebagai manusia. Jadi 2 Yohanes 1 ayat 7 ini tidak bertentangan dengan 1 Yohanes 2 ayat 22. 2 Yohanes 1 ayat 7 ini lebih dulu. Ya, kalau melihat konteks waktunya, Allah datang sebagai manusia. Ya. Yesaya 43 ayat 10 dan Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Yang tidak mengakui Yesus itu, ya, itulah yang antikris. Nah, jadi tidak ada lagi ya kontradiksi ya, ayat dengan ayat ya. Ini saling mendukung. Kalau masih juga berpikir ini kontradiksi, maka yang ada di pikiran itulah yang kontradiksi. Kalau nggak nyampe ya, pikirannya ya koreksi. Lalu pada saat Yesus jadi manusia ini ya, siapa yang disembah? Ya. Ini jawabannya. Ya. Menurut Alkitab, bukan teologi. 1. Yesus bayi sampai umur 29 tahun ya, yang harus disembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Yakub Israel. Dilakukan oleh Maria ibunya ya, terdapat dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Juga dilakukan oleh Zakaria ya, seorang imam ya. Silakan dibaca di Lukas 1 ayat 67. Dulu ya, sebagai orang Yahudi,
Maria dan Imam Zakaria pasti menyembah Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, Yahweh itu ya. Sejak Yesus lahir, maka penyembahan berubah. Dari Tuhan, Tuhan, huruf besar semua itu ya, Tuhan Yahweh berubah jadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama. Yang kedua, Yesus melayani umur 30 sampai 33 tahun ya. Yang harus disembah adalah Bapa kami. Ya. Artinya kiasanku sendiri sebagai Allah yang di sorga. Matius 6 ayat 9, Yohanes 16 ayat 25. Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa kami. Tidak pernah Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa. Beda ya, Bapa kami dengan Bapa ya. Yesaya mengatakan, bukankah engkau Bapa kami? Beda ya. Kepada iblis pun Yesus kembali mengingatkan, sembahlah Tuhan Allah. Kepada dialah engkau berbakti. Ya, dalam Matius 4 ayat 10. Karena siapa? Karena iblis itu mantan malaikat yang elok di surga. Jadi diingatkan sama Yesus. Siapakah Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu? Maria, Imam Zakaria menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Iblis juga disuruh berbakti lagi kepada Tuhan Allah. Murid-muridnya disuruh berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami adalah Alfa dan Omega. Itu adalah Bapa yang kekal, yaitu aku. Itu Yesus ya. Aku sendiri, Yesus sendiri sebagai roh di sorga. Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah aku sendiri. Itu Yesus sendiri sebagai roh di sorga. Nah, ini sumber kegagalan nih, para pendeta dan pengikutnya di sana tuh. Bahwa mereka tidak paham bahwa di tahta sorga selalu ada Yesus roh duduk di tahta itu. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Nah, perhatikan ya. Sejak sebelum segala abad itu ada Allah yang di sorga. Itu adalah Yesus roh yang di sorga. Ya. Sejak sebelum segala abad. Allah yang esa. Tuhan sudah punya nama, yaitu Yesus. Kita lihat, kita baca dari Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu Yesus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa sejak sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu bukan Tuhan yang dikatakan, oh itu Yesus itu dituhankan pada tahun 325. Nggak baca kitab. Ya gimana bisa menjelaskan sama orang luar kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah segala masa? Karena Pak pendeta ini nggak pernah baca Alkitab, sehingga yang dikeluarkan adalah tafsir-tafsir, sehingga perdebatan tuh ramainya bukan main, tapi nggak ada jawabannya. Ya kan? Tidak paham juga bahwa Bapa itu bukan Allah Bapa itu, ya. Dan Bapa itu tidak pernah disembah sebagai Allah. Bedakan ya.
Bapa bukan Allah Bapa, Bapa bukan Bapa kami, Bapa kita, itu bukan. Amin. Jadi jelas ya, yang disembah itu ya adalah Allah yang di surga, Allah yang tidak pernah meninggalkan surga, Allah yang bertahta di surga. Dia bernama Yesus Kristus. Karena Allah itu roh, Allah maha hadir, Allah tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Jangan sembah yang lain. Shalom.